di sini merupakan tampilan kerucut pengalaman yang dibuat atau dikutip dari Edgar Dell. Nah, di sini menurut Edgar Dell, dari kerucut yang pertama ini menunjukkan lambang data, yang kedua lambang, yang ketiga rekaman, yang keempat ini gambar hidup, yang kelima TV, keenam pameran museum, dharma wisata selanjutnya, yang selanjutnya percontohan, yang selanjutnya itu pengalaman dramatisasi, yang selanjutnya pengalaman tiruan, dan yang terakhir ini adalah pengalaman yang bertujuan. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa istilah pengalaman di sini merupakan akan berdampak langsung kepada pengetahuan siswa. Artinya ketika kita memilih sumber belajar yang memang realistis, yang memang dapat dilihat dan dialami langsung oleh peserta didik, maka pengalaman yang berupa atau bersifat sumber belajar ini akan lebih membekas kepada diri siswa. Nah, selanjutnya di sini ada jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang memang dirancang atau learning resource by design, artinya sumber belajar yang betul-betul dirancang. Nah, ini selanjutnya yang kedua itu sumber belajar yang memang tidak dirancang tapi sumber belajar yang dimanfaatkan ya. Jadi ada dua, yang pertama itu sumber belajar yang memang dirancang, dan yang kedua itu sumber belajar yang sekedar dimanfaatkan. Baik, selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis sumber belajar ya. Yang dirancang seperti pesan. Kalau sumber belajar itu berupa pesan dan dia dirancang, maka dia dapat digunakan sebagai bahan pelajaran. Sedangkan jika pesan itu dimanfaatkan, maka dimanfaatkan sebagai cerita rakyat, sebagai dongeng, sebagai nasihat. Selanjutnya manusia itu dikatakan salah satu jenis sumber belajar juga. Nah, ketika dirancang, dia sebagai contoh di sini adalah guru, siswa, dan pembicara atau instruktur. Sedangkan kalau dimanfaatkan, ya, sumber belajar yang dimanfaatkan bukan dirancang, yaitu narasumber, pemuka, dan masyarakat. Dan yang ketiga di sini adalah material atau berupa benda. Kalau yang dirancang itu biasanya film, buku, gambar, dan slideshow. Yang dimanfaatkan adalah relief, candi, arca, dan peralatan teknik. Nah, ini perbedaannya, ada yang memang dirancang, ada yang memang dimanfaatkan, bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya jenis sumber belajar yang lain di sini ya. Kalau jenisnya peralatan, sumber belajar yang memang dirancang yaitu LCD, film, TV, kamera, papan tulis. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan bisa generator atau kipas angin. Selanjutnya untuk teknik ya, teknik sumber belajar bersifat teknik ini atau jenisnya teknik ini adalah ceramah, diskusi, simulasi. Sedangkan metode atau teknik yang dimanfaatkan yaitu percakapan, wawancara spontan. Dan selanjutnya lingkungan ya. Lingkungan merupakan salah satu jenis sumber belajar juga yang dirancang, yaitu ruang kelas. Jelas ruang kelas itu dirancang ya. Studio, perpustakaan, dan lab. Sedangkan yang dimanfaatkan itu adalah taman, kebun, pasar, museum, dan toko. Ya. Oke. Nah, di sini untuk komponen sumber belajar sendiri itu ada 4, yaitu kompleksitas, tujuan dan fungsi, pesan yang disampaikan, bentuk atau format. Nah, kompleksitas di sini adalah yaitu tingkat kesulitan atau tingkat kebermaknaan dari suatu sumber belajar tadi. Artinya sumber belajar harus disesuaikan dengan kedalaman dan keluasan serta peserta didik yang menerima sumber belajar tersebut. Jika sumber belajarnya terlalu sulit, otomatis tidak akan bermanfaat bagi siswa atau peserta didik tersebut. Selanjutnya aspek tujuan dan fungsi. Ketika kita memang menggunakan sumber belajar yang memang tersedia, apakah itu dirancang atau tidak, maka kita harus melihat terlebih dahulu fungsi dan tujuannya. Jika memang sesuai dengan fungsi dan tujuan serta peserta didik yang kita sebagai subjek belajar tadi, maka akan tercapailah tujuan dan fungsi yang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sumber belajar tidak akan bermakna jika tidak ada pesan yang disampaikan. Artinya, sumber belajar akan bermakna ketika ada pesan.
pesan yang tersampaikan kepada siswa. Apakah itu pesan tersebut bersifat pengetahuan atau bersifat sikap atau bersifat memiliki sifat yang bersifat historis mungkin, atau bersifat nasihat kepada siswa kita. Artinya meskipun